Halo, ketemu lagi di Marketing Hands-on. Saat ini saya lagi di SCBD, salah satu dealernya Piaggio yang termasuk paling keren. Kali ini kita akan review salah satu produk terbarunya Piaggio, yaitu Vespa GTS. Ada 3 varian, klasik, super sport, sama super tech. Yuk kita lihat unitnya di situ. Nih, super tech, super sport. Ya, ini varian GTS super sports. Super sport itu punya desain yang lebih sporty ya, sesuai namanya. Kelihatan dari ada beberapa ornamen yang bikin dia terlihat semakin sporty. Tapi sebelumnya buat gambaran aja ya, Vespa itu punya 3 produk utama yang ditawarkan, mulai dari yang LX, Vespa S, Vespa Primavera, Vespa Sprint, dan yang ini Vespa GTS, singkatan dari Gran Turismo Sport. Dia punya bodi yang paling besar dan punya mesin yang berbeda juga, walaupun dengan Primavera sama-sama 150 cc, tapi ini 150 cc juga, tapi mesinnya beda, tenaganya lebih besar. Jadi selain punya perbedaan dari segi dimensi dan mesin, GTS ini juga menyasar segmennya tersendiri. Kalau buat Vespa LX atau Vespa S, mungkin untuk pengguna Vespa yang masih remaja ya, karena dia memang bodinya cenderung ramping, atau saya sih nyebutnya sebagai Vespa small frame ya, small frame di zaman sekarang. Terus ada lagi Vespa yang salah satu produk andalan lainnya ya, Vespa Primavera dan Sprint, itu lebih ke level menengahnya Vespa, dan yang ini termasuk yang levelnya yang paling tinggi, karena secara bodi lebih besar dan power lebih gede, dan harganya juga lebih tinggi juga. Jadi ini saya nyebutnya nih motor buat bapak-bapak skena kali ya, karena ini memang kelasnya lebih kepada orang yang lebih dewasa tapi ingin tetap terlihat modis, dan dia pecinta desain yang bernuansa klasik. Jadi cocok banget buat bapak-bapak skena kali. Produk baru ini selain punya warna baru dan sedikit ornamen baru, juga dibekali beberapa fitur baru. Salah satunya kunci yang sekarang sudah keyless ya. Beberapa brand Jepang sudah pakai teknologi ini, dan akhirnya kini Piaggio juga menerapkannya di produk ini. Jadi dengan keyless, pengendara bisa jadi semakin praktis kalau mau naik mod, mau nyalain mesin, dan mau buka bagasi juga jadi lebih praktis, karena kuncinya cukup dikantongin aja, nanti kita tinggal muter knopnya, mesin langsung nyala. Begitu, salah satu fitur yang paling menarik dari motor ini. Secara desain yang berbeda dari motor ini adalah dari desain lampu ya. Lampunya desainnya baru, spion yang biasanya melingkar kayak punya Primavera gitu, sekarang desainnya semacam punyanya Sprint ya. Jadi terlihat buat mengimbangi desainnya yang serba membulat, diimbangi dengan desain spion yang lebih tegas. Hal lain lagi yang baru di lampu belakang, dia juga pakai desain baru yang lebih mengotak ya, desainnya lebih kotak. Jadi buat ngimbangin juga kayaknya, buat ngimbangin desain Vespa yang cenderung membulat ini. Terus, nah ini salah satu keunggulannya GTS buat orang yang punya bodi dah agak besar seiring masa pertumbuhan. Ini lebih akomodatif ya dibandingkan dengan Vespa Sprint ataupun Vespa LX yang memang dia punya bodi lebih ramping. Kalau yang ini dia untuk orang yang punya postur yang lebih besar, lantainya aja udah sangat mengakomodasi ya. Jadi ukurannya pas banget. Terus posisi duduknya juga cukup nyaman. Selain dari desainnya yang cukup ergonomis, seperti yang saya bilang tadi, ini motor sudah lebih canggih. Selain sudah pakai kunci keyless, dia juga di dashboardnya ini juga sudah perpaduan antara analog dan digital ya. Dan sudah dibekali dengan fitur Vespa Mia atau fitur konektivitasnya dari Piaggio. Jadi smartphone bisa terkoneksi dengan dashboard buat memberikan notifikasi terkait kalau ada telepon atau mungkin ada pesan masuk, nanti ada notifikasinya di dashboard. Cuman memang ini berbeda dengan yang versi Vespa Supertech, GTS Supertech yang Vespa Mia-nya sudah ada fitur navigasi. Kalau yang di sini belum ada, cuman masih sampai pada fitur notifikasi seperti itu. Soal impresi berkendara, jadi saya sudah menggunakan produk ini beberapa bulan untuk review, dan itu sudah saya gunakan di beberapa kondisi, baik buat perjalanan dalam kota maupun luar kota. Impresinya yang paling saya rasakan adalah
soal sensasi berkendaranya ya. Mesinnya ini karena dia udah menggunakan radiator, ya walaupun itu membuat kita jadi perlu perawatan tambahan karena harus setiap servis harus selalu memeriksa kondisi air radiator, tapi itu berdampak pada mesinnya yang cukup smooth tapi tetap powerful. Ya, kenapa powerful? Karena mesinnya tuh kapasitasnya mirip sama Primavera maupun Sprint, sama-sama sekitar 155 cc. Tapi powernya dia lebih gede ya. Yang ini tuh total outputnya sekitar 15,5 daya kuda. Kalau Sprint atau Primavera tuh sekitar 11,6 lah. Padahal mesinnya sama-sama 155 cc, tapi ini powernya lebih gede, sekitar 4 tenaga kuda. Karena memang mesinnya beda, klepnya jumlahnya 4. Kalau Sprint sama Primavera kan 3 klep. Yang ini 4 klep, dan itu hasilnya motornya jadi lebih bertenaga, baik di putaran atas maupun bawah. Dia cukup ngisi powernya, jadi pas lah buat menopang buat menunjang bodinya yang bongsor, termasuk pengendara yang mungkin bongsor juga. Selain beberapa fitur yang saya sebutkan tadi, di versi yang ini juga sudah dibekali salah satu fitur terbaru yang baru diterapkan oleh Piaggio, yaitu namanya fitur anti-dive system. Fitur ini sebenarnya udah cukup familiar di teman-teman Vespa klasik ya, tapi di Vespa Matic akhirnya fitur ini juga diterapkan, namanya fitur anti-dive system. Dia spesifik untuk menambah kenyamanan dari sektor suspensi depan. Jadi fitur anti-dive system ini gunanya buat mengendalikan compression dari suspension. Jadi suspensinya itu kompresinya akan dikendalikan agar tidak terlalu berlebihan, terutama saat pengendara melakukan pengereman menggunakan rem depan. Biasanya kan saat kita mungkin mau melewati polisi tidur kan kita, waktu mau melewati polisi tidur biasanya kan kita ngerem pakai rem depan, suspensi akan turun begini kan. Nah, dengan adanya fitur anti-dive, dia akan nahan biar nggak terlalu turun. Fungsinya biar apa? Biar memberikan jarak travel yang lebih optimal, sehingga suspensi bisa tetap melakukan peredaman dengan optimal. Fiturnya sederhana, tapi cukup berguna karena saya beberapa kali membuktikan ngebantu banget tuh waktu kita ngelewatin posisi tidur maupun mau cornering atau gimana, kita tetap suspensinya tetap bisa lebih optimal lah. Sama seperti GTS sebelumnya, motor ini tetap menggunakan pengereman double cakram di depan dan belakang dengan tunjangan double ABS atau ABS-nya dual channel ya. Jadi depan belakang semuanya rem cakram dengan ABS. Itu ngebantu banget sih kalau kita buat handling dan buat speed adjustment, jadi lebih akurat dan effortless. Kurang lebih kayak gitu motor yang ditawarkan dengan harga 84 jutaan ini, ditawarkan sama Piaggio dalam 4 pilihan warna ya. Ini yang warna green olive, unik hijaunya agak keemas-emasan, tapi dia sebutnya sebagai green olive. Sementara 3 warna lainnya ada putih, hitam, sama orange dengan namanya yang sangat khas ya, seperti White Innocenza, Black Opaco, sama Orange Tramonto. Ntar kita lihat beberapa varian warna lainnya. Begitu dulu kurang lebih. Jadi secara kesimpulan, produk ini punya sensasi berkendara yang cukup nyaman karena dia ukurannya yang pas untuk mengakomodasi orang yang lebih dewasa. Buat boncengan juga lebih proper karena dia udah ada footstep. Dan mesinnya powerful, smooth dengan fitur yang cukup canggih. Itu aja dulu sementara. Sampai jumpa lagi di marketing channel berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita. See you!